5 tahun silam adalah hari yang mengejutkan dunia. Saat itu, 12 bocah tanggung dan 1 orang dewasa terjebak di dalam gua sedalam 10 kilometer. Lebih dari 20 negara dari seluruh dunia mengirim ribuan personel berpartisipasi dalam tim penyelamatan, berjuang keras selama 18 hari berturut-turut. Apa sebenarnya yang terjadi dalam 18 hari itu? Dan bagaimana dengan kondisi anak-anak yang terjebak di dalam gua tanpa makanan selama itu? Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Mari bersama kita telusuri peristiwa dunia. 23 Juni 2018, Distrik Mae Sai, Provinsi Chiang Rai, Thailand. Mae Sai adalah kota paling utara di Thailand. Di sini ada tim sepak bola bernama Wild Boars dengan usia paling kecil 11 tahun hingga 17 tahun. Pada 23 Juni 2018 ketika itu, Perapat Sompiang Chai alias Naik, salah satu anggota tim dengan usia tertua, merayakan ulang tahun ke-17. Beberapa pemberitaan media lokal menyebut anak-anak Wild Boars pergi ke gua untuk merayakan ulang tahun Naik. Mereka membawa beberapa perbekalan. Namanya juga anak muda, pasti ingin merayakan hari ulang tahun yang spesial. Jadi para anggota tim mengumpulkan 700 baht untuk membeli kue dan makanan ringan. Mereka mengendarai sepeda ke Doi Nang Non atau Sleeping Woman Mountain untuk mengadakan pesta. Di sana ada sebuah gua dengan panjang sekitar 10 km. Ekapol Ake Chantawong, pelatih tim sepak bola Wild Boars dan anak-anak bimbingannya, masuk ke dalam gua dengan senter dan mulai menjelajah dengan gembira. Di tengah kegembiraan mereka di dalam gua, tiba-tiba turun hujan deras. Air menyeruak masuk dan menggenangi gua. Ketika anak-anak kembali ke jalan semula, mereka tiba-tiba mendapati jalan yang awalnya ada tidak terlihat lagi di sana dan dipenuhi dengan air. Setelah jam 6 malam itu, orang tua yang mendapati anak-anak mereka belum pulang ke rumah segera menghubungi Noparat Kantawong, pelatih kepala Wild Boars. Mendengar itu, Kantawong pun panik dan segera menghubungi asisten pelatih Ekapol Chantawong, tetapi gagal dihubungi. Kebetulan saat itu, keponakan Kantawong sedang makan malam di rumah. Dia juga salah satu anggota tim Wild Boars. Kantawong pun menanyakan kemana perginya rekan setimnya itu. Keponakannya mengatakan mereka jalan-jalan di Sleeping Woman Mountain. Pelatih Kantawong segera meluncur ke sana dengan sepeda motornya. Setibanya di sana, dia melihat sepeda anak-anak masih terparkir di pintu masuk gua. Namun saat itu hujan deras mengguyur gua seperti luapan banjir. Karena tidak bisa masuk dan berbuat apa-apa, ia pun segera menghubungi polisi terdekat. Hari pertama terperangkap dalam gua. Sejak pukul 1 pagi tanggal 24 Juni saat itu, pemerintah Thailand memulai pencarian dan penyelamatan menyeluruh. Gelombang pertama yang datang adalah polisi. Namun mereka tidak membawa peralatan menyelam saat masuk ke dalam gua. Mereka kemudian menghubungi pasukan khusus Thailand. Pada tanggal 25 Juni, lebih dari 90 pasukan khusus SEAL Thailand, ditambah 840 tentara, 4 helikopter, dan beberapa ekskavator tiba di lokasi. Pasukan khusus mulai menyelam ke dalam air untuk melakukan penyelamatan. Namun mereka melihat saluran air di gua itu sempit dan gelap, dipenuhi dengan bebatuan runcing seperti penusuk, dan aliran air berlumpur, tidak bisa melihat dengan jelas arah depan belakang, kiri dan kanan. Karena tak berdaya, mereka pun meminta bantuan militer AS. Pada 28 Juni, Komando Pasifik AS tiba di lokasi. Tetapi militer AS tidak memiliki pengalaman dalam penyelamatan seperti itu
dan juga tak berdaya. Singkatnya, sejak tanggal 24 hingga 28 Juni, pada dasarnya tidak ada kemajuan apapun bagi tim penyelamat. Untuk menyelamatkan anak-anak ini, harus meminta bantuan penyelam khusus, yaitu penyelam gua. Jumlah penyelam gua hanya segelintir dari semua penyelam. Rasio kematian juga lebih dari 50% dari semua kecelakaan penyelaman. Menyelam di gua tidak hanya tentang menahan dingin dan kegelapan, tetapi juga berenang melalui lorong-lorong sempit. Tuntutan kualitas psikologis terhadap penyelam bersangkutan ekstrim tinggi. Orang biasa akan mengalami semacam klaustrofobia saat memasuki lingkungan ini, karena lingkungan yang sempit akan menyebabkan detak jantung bertambah cepat, pernapasan tidak lancar, dan mudah mati lemas di dalam air. Tetapi berbalik dengan penyelam gua profesional, yang justru menikmati keadaan terisolasi ini. Bermain-main dengan tantangan ini sama saja bertaruh dengan nyawa. Ini adalah fakta, tetapi karakteristik sebagian besar penyelam gua pada dasarnya sangat tenang. Mereka juga cenderung lebih suka menyendiri, kurang percaya diri, tidak banyak bicara dan memiliki gejala fobia sosial. Mereka hanya suka menikmati sensasi dalam lingkungan kerajaan tersendiri dan melampaui diri mereka di ruang yang sunyi dan tertutup ini. Dengan kata lain, mereka suka dengan sensasi mempertaruhkan nyawa mereka. Poin kedua yang juga penting adalah penyelam gua harus memiliki beberapa peralatan khusus seperti penerangan bawah air, sistem penghangat tubuh, sistem pernapasan, sebaiknya dilengkapi dengan 2 tabung oksigen dan satu lagi alat yang sangat penting, yaitu tali kehidupan. Tali ini harus dipasang terlebih dahulu saat menyelam ke dalam air. Jika tali putus atau tidak dapat menemukan tali penyelamat saat menyelam, pada dasarnya tidak akan pernah bisa berenang keluar dari gua lagi. Jadi jika tidak terlatih secara profesional dan jangka waktu yang panjang dalam menyelam gua, di mana meski pasukan khusus sekalipun juga tidak mungkin dapat menyelamatkan anak-anak. Lalu, apa yang sebaiknya dilakukan? Apakah tidak ada harapan lagi bagi anak-anak yang terperangkap di dalam gua? Saat demikian, salah satu penyelam asal Inggris berusia 63 tahun bernama Vernon Answorth pun muncul. Dalam 5 tahun terakhir, dia telah menjelajahi gua-gua di Thailand. Kebetulan dia juga banyak melakukan survei dan pemetaan di gua Sleeping Woman Mountain. Ketika mendengar berita itu, dia langsung memberitahu pejabat Thailand bahwa jika cara penyelamatannya seperti itu, anak-anak dipastikan akan celaka. Untuk menyelamatkan mereka, seharusnya mencari penyelam gua profesional dan terlatih. Saat itu, Vernon menulis 3 nama dan mengatakan kepada pejabat Thailand bahwa mereka harus menghubungi ketiga orang tersebut di Inggris, yaitu Rick Stanton dan John Volanten. Namun orang ketiga tidak datang. Ketiga pria ini adalah pakar penyelam gua terbaik dunia. Salah satu yang paling berpengalaman adalah Rick. Gua tempat anak-anak terperangkap adalah Tam Luang Nang Non dalam bahasa Thailand, atau Great Cave of the Sleeping Lady, yaitu Gua Agung Putri Tidur. Gua ini berada di kaki Gua Sleeping Woman Mountain. Dari kejauhan, gunung ini terlihat seperti seorang wanita cantik yang berbaring. Nama wanita cantik ini adalah Nang Non. Legenda mengatakan bahwa Nang Non awalnya adalah putri raja Thailand. Saat itu, sang putri jatuh cinta dengan seorang pemuda yang bekerja di kandang kuda. Karena perbedaan kelas ini terlalu besar, jelas sang raja tidak setuju. Jadi, sang putri dan pemuda itu pun kawin lari. Raja mengirim prajuritnya untuk mengejar dan akhirnya menangkap pemuda itu, kemudian dieksekusi. Mengetahui hal itu, sang putri sangat sedih, lalu menikam jantungnya sendiri dengan tusuk rambutnya. Seiring berjalannya waktu, tempat mati sang putri itu tumbuh jadi sebuah gunung. Dan menurut legenda,
Air yang mengalir melalui gua itu adalah darah dari si putri, sementara tubuhnya menjadi gunung Doi Nang Non, sedangkan gua sebagai alat kelaminnya. Kini sang putri menjadi penjaga gua, dan para pengunjung disarankan untuk berdoa sebelum masuk gua atau terendam mati kena banjir. Masih belum jelas apakah 12 anak dan remaja bersama pelatihnya itu sudah berdoa masuk ke dalam gua atau tidak. Namun kenyataannya mereka terperangkap banjir. Ini seperti kisah Romeo dan Juliet yang menyedihkan versi Thailand. Menurut penduduk setempat, anak-anak itu mungkin tanpa sengaja membangunkan sang putri yang tertidur ketika mereka sedang bermain di gua. Sang putri melihat anak-anak itu sangat lucu dan tidak ingin mereka pergi. Sekilas terdengar seperti cerita hantu ya. Gua di sana sekarang menjadi gua putri tidur. Penduduk setempat selalu percaya dengan mitos dan legenda ini. Sebenarnya, Tam Luang Nang Non dalam bahasa Thailand atau gua putri tidur ini terletak di taman hutan di distrik Mae Sai, Provinsi Chiang Rai, Thailand Utara. Panjang gua sekitar 10 km. Lorong di kedalaman gua sangat kompleks. Bahkan penduduk setempat juga tidak pernah berhasil berjalan sampai ke ujung. Lalu, di zaman modern, perihal aneh apa saja yang pernah terjadi di dalam gua ini? Pada Juni 2018, pada hari itu, 12 remaja tim sepak bola berlatih di stadion sepak bola di Provinsi Chiang Rai. Usai latihan, pelatih yang berusia 25 tahun saat itu memutuskan membawa mereka ke gua putri tidur untuk merayakan ulang tahun sekaligus menjelajahi gua. Namun kebetulan saat itu musim hujan. Tak lama setelah masuk ke gua, hujan pun turun diiringi kilatan petir. Dan air hujan seketika tumpah ruah ke dalam gua, sehingga memaksa mereka terus masuk lebih dalam. Kebetulan malam itu, petugas patroli Taman Nasional juga melihat sepeda, ransel olahraga anak-anak, dan sebuah mobil di pintu masuk gua. Seiring berjalannya waktu, di mana karena belum pulang juga, para orang tua anak-anak yang cemas menanti di rumah, kemudian meminta bantuan polisi setempat. Sekitar pukul 10 malam, polisi melaporkan 13 orang hilang. Pada pukul 1 dini hari keesokan harinya, tim penyelamat mulai melancarkan operasi pencarian dan penyelamatan, menemukan 12 pasang sandal sekitar 4 km dari area gua. Belakangan, demi menemukan 13 orang yang hilang itu, ratusan sukarelawan dari seluruh dunia bergabung dalam operasi penyelamatan. Namun penyelamatan kali ini ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Di antara anak-anak yang terperangkap ini, paling kecil baru berusia 11 tahun dan pelatihnya juga baru berusia 25 tahun saat itu. Sulit membayangkan bagaimana mereka bisa bertahan hidup hari demi hari di gua dengan kadar oksigen tipis itu. Waktu berlalu dengan lambat. Dan pada hari keempat sejak hilangnya 13 orang itu, pemilik sebuah restoran di Provinsi Chiang Rai tiba-tiba memposting berita aneh di Facebook. Mengatakan bahwa putri yang telah meninggal selama lebih dari 300 tahun menitipkan pesan melalui mimpi kepadanya, memintanya menghubungi biarawan para Kufa Buncum. Dia yang akan menyelamatkan 13 remaja ini. Putri dalam mimpi itu mengatakan bahwa biarawan para Kufa Buncum atau Nana Samfara adalah reinkarnasi dari pemuda yang jatuh cinta kepadanya pada pandangan pertama. Para Kufa Buncum atau Nana Samfara adalah seorang biksu Thailand. Ia dikenal sebagai para Kufa Buncum atau Kruba Buncum oleh para pengikutnya di Thailand dan sebagai Sayadaw Mongpong oleh para pengikutnya di Burma. Sang putri mengatakan bahwa dia telah menunggu lebih dari 300 tahun dan selalu menanti di sana, hanya ingin bertemu dengannya lagi.
Karena pemilik restoran belum pernah mendengar tentang biarawan Nana Samphara, dia pun memposting pesan di Facebook, meminta Nana Samphara untuk menyelamatkan 13 orang yang terjebak, sehingga mimpi aneh ini pun dengan cepat menyebar kemana-mana. Sebenarnya, banyak penduduk desa di Thailand juga mengatakan bahwa mereka mengalami mimpi yang sama. Oleh karena itu, penduduk desa menghubungi biarawan Nana Samphara, memintanya datang untuk menyelesaikan kemelut ratusan tahun itu. Jadi pada hari ke-6 sejak hilangnya tim sepak bola junior Thailand, biarawan agung Nana Samphara ke Gua Putri tidur, kemudian masuk ke kedalaman gua sendirian dan memanjatkan doa. 2 jam kemudian, biarawan agung keluar dari gua, lalu pergi dengan mobil. Sejauh ini, tidak ada yang tahu apa yang dilakukan di dalam gua selama 2 jam itu. Pada jam 2 siang keesokan harinya, biarawan agung Nana Samphara bersama murid-muridnya memanjatkan doa untuk ketenangan almarhumah sang putri di luar gua. Setelah lebih dari 3 jam, dia berkata bahwa penyelam semakin dekat dengan tempat terperangkapnya anak-anak dan mereka semua baik-baik saja. Jangan khawatir, mereka akan kembali lagi dalam 1-2 hari kemudian. 2 hari kemudian, ketika 2 penyelam Inggris sedang melakukan pencarian, mereka masuk ke kedalaman gua sambil memasang tali pemandu di sepanjang jalan. Namun sekitar 4 km dari pintu masuk gua, para penyelam mendapati tali mereka tidak cukup panjang, jadi mau tidak mau harus ke permukaan lagi untuk sementara. Namun tak disangka, saat mereka keluar dari air, mereka melihat sedang ditatap oleh 13 pasang mata. 13 orang yang terjebak ini akhirnya ditemukan dan mereka semua dalam keadaan sehat. Belakangan, banyak orang berpikir bahwa itu adalah keajaiban. Mungkinkah fenomena supranatural seperti itu memang benar-benar ada? Ada yang berpikir terlalu berlebihan dan dipaksakan jika dikatakan peristiwa ini terkait dengan mitos. Bagaimanapun, legenda tetaplah legenda, tidak memiliki dasar ilmiahnya sama sekali. Mungkin karena lorong-lorong di dalam gua sangat kompleks, jadi tim penyelamat saat itu mungkin hanya melihat ke arah yang salah. Jika kita renungkan dengan tenang dari sudut pandang ilmiah, akan ditemukan setitik celah di dalamnya. Di dalam gua yang kompleks dan seakan tidak terjamah itu, mengapa anak-anak yang telah hilang dan terperangkap selama berhari-hari itu semuanya tetap aman dan sehat walafiat, bahkan dengan sangat tenang menunggu penyelamatan? Apakah itu semua telah diatur dengan cermat? Sulit membayangkan bahwa terlepas dari perbedaan besar dari sisi bahasa, agama, dan politik, negara-negara masih bisa bekerja sama dengan cepat untuk melakukan upaya penyelamatan. Demi melaksanakan solusi darurat, para penyelamat menanggung risiko nyawa manusia dan tekanan opini publik. Setitik kesalahan saja mungkin akan menghadapi tanggung jawab pidana dan bahkan melibatkan diplomatik. Namun pada akhirnya, mereka semua memilih untuk mengesampingkan semua status dan kepentingan pribadi, berusaha semaksimalnya. Karena di dalam sanubari mereka hidup di atas segalanya. Adapun operasi penyelamatan ini disebut keajaiban karena kegigihan pelatih dan anak-anak yang terjebak selama 18 hari, solidaritas dan kekompakan semua negara di dunia, sehingga misi mereka berhasil dengan sempurna menyelamatkan 13 nyawa ini. Semua insan melampaui segalanya demi cinta kasih dan kehidupan, bersatu dalam kesatuan, dan keajaiban itu milik semua orang. Gua itu memang memiliki pemandangan indah di dalam, ujar seorang wanita Thailand yang akrab disapa Ning. Cerita rakyat Ning mengatakan, beredar folklor mengenai perbukitan tempat gua itu berada. Masyarakat setempat mempercayai perbukitan itu
adalah penjelmaan dari seorang putri yang sedang tidur. Dari sudut tertentu perbukitan itu memang mirip seperti seorang wanita yang sedang tertidur, ujar Ning. Cerita itu pun kemudian dikaitkan dengan peristiwa terjebaknya 12 anak beserta pelatih sepak bolanya di gua itu selama berhari-hari. Ning mengatakan, masyarakat ada yang percaya bahwa sosok perempuan mistis di bukit itulah yang menahan anak-anak itu keluar gua. Namun keadaan berubah ketika ada seorang biksu yang datang dan melantunkan doa di mulut gua saat kejadian. Keesokan harinya, anak-anak itu ditemukan. Saya tidak berharap Anda percaya dengan itu, tapi memang itulah yang terjadi, ujar Ning. Bagaimana pendapat teman-teman tentang ini? Menurut Anda, apa yang dilakukan biarawan Nana Samfara selama 2 jam di dalam gua ketika itu? Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.